Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, anggota jemaat yang tergabung di Resort GKP Maranatha Perumnas Malingkar, terkhusus di jemaat GKP Maranatha, di mana tempat kedudukan kami berada. Harapan kami, biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang mengalami penyakit, kuasa Tuhan menyembuhkan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Bagi kita yang bergumul, dengan pertolongan Tuhanlah kita menghadapi pergumulan ini apapun yang terjadi. Supaya situasi yang terjadi di sekitar hidup kita tidak akan menggoncangkan iman kita, tidak akan membuat kita kecewa. Tetap berharap sepenuhnya kuasa Tuhan mengatasi itu. Saat kita setia beribadah kepadanya, harapan kita Tuhan akan memelihara kita seperti memelihara anaknya sendiri, seperti memelihara kita sebagai hamba-hamba yang telah dijadikannya menjadi mitra kerjanya di tengah-tengah dunia. Mari saudara-saudara, kita berikan kesempatan kita sejenak bersekutu dalam nama Tuhan lewat ibadah sektor ini. Khususnya kami harap Bapak Ibu Saudara-saudara rela meluangkan waktu mendengarkan video khotbah ini untuk ibadah sektor kita pada minggu ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji-pujian ucapan syukur terima kasih kami persembahkan kepadamu. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu denganmu pada malam hari ini, izinkan kami Tuhan untuk menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Karena itulah yang memberi semangat baru bagi kami, harapan baru bagi kami untuk menggapai hari esok. Meski kami harus berhadapan dengan berbagai kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Hadirlah Engkau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di setiap rumah tangga kami. Karena seperti itulah kami melaksanakan ibadah sektor ini. Kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Berhubung karena situasi terkini, belum boleh kami lakukan untuk bersekutu di tiap-tiap rumah anggota jemaat. Dengarkan kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah kita untuk ibadah sektor hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Judulnya Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan khotbah kita hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah roti hidup yang turun dari surga. Satu hal yang selalu mendapat sorotan tajam tentang kekristenan sejak dahulu sampai dengan zaman kita sekarang ini adalah
menyangkut motivasi kita manusia mencari, mengikut, dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Apakah motivasi kita mengikut Kristus, mencari Kristus, percaya kepada Kristus? Bila ada motivasi yang tidak benar atau keliru, tentu akan menghasilkan kekecewaan yang besar. Tuhan Yesus pun tidak pernah mengharapkan siapapun salah memahami tentang kehadirannya di dunia ini. Karena itu ia mau membimbing dan mendidik orang-orang banyak yang datang kepadanya, supaya di kemudian hari mereka tidak ada yang kecewa mengikut dia, tetapi mengalami satu pertemuan iman yang semakin baik tiap-tiap hari. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Berita yang mendahului nas ini adalah peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak yang datang mengikut dia. Hanya dengan modal 2 ekor ikan dan 5 roti. Setelah semua kenyang, maka sisanya dikumpulkan. Ada berjumlah sampai dengan 12 bakul. Ini perbuatan yang luar biasa. Peristiwa ini adalah sebuah keajaiban dan belum pernah terjadi di dunia ini dan tidak terjadi sebelum dan sesudahnya. Oleh karena peristiwa itu nama Tuhan Yesus semakin populer dan dari berbagai penjuru orang-orang datang mencari Tuhan Yesus. Apakah motivasi orang banyak yang datang mencari Yesus? Itulah yang menjadi berita utama pada nas khotbah kita malam hari ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang banyak mencari Yesus. Terkesan dari sikap orang banyak yang rela menyeberang laut untuk mencari Yesus. Suatu hal yang luar biasa. Kesannya amat baik. Ada kesungguhan. Hal mana menjadi sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang Kristen sepanjang masa. Sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan rela meninggalkan kesibukan rutin dalam hidupnya. Yang kedua, pandangan Yesus. Kedatangan orang banyak itu untuk menemui Yesus belum seperti motivasi yang diharapkan. Mereka datang karena sebelumnya Yesus memberi mereka makan kenyang. Tetapi walaupun demikian, Yesus membimbing mereka juga agar tidak hanya mencari makanan yang dapat binasa, melainkan Yesus berkata, carilah makanan yang dapat bertahan sampai pada kekekalan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Nomor 3, Yesus dan pekerjaannya. Yesus adalah roti surgawi yang turun dari surga sebagaimana yang diucapkan di dalam nas khotbah pada saat ini. Yesus adalah roti surgawi yang memberi hidup yang kekal. Dia datang dari surga dan pekerjaannya memberi hidup yang kekal. Jika roti manna yang dimakan nenek moyang Israel di padang gurun, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, nilainya sama dengan makanan jasmani yang buat tubuh kenyang namun akan mati. Justru roti surgawi itu selain membuat manusia kenyang, orang yang memakannya kenyang pun tidak akan mati lagi selama-lamanya. Ini menjadi menarik, saudara-saudara. Berarti roti yang bagaimana maksud Yesus di sini? Tentu jawabannya adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang pertama, firman itu adalah Allah dan firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dia dalam antara kita, itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Memakan, mengkonsumsi, mempelajari, menjadikan firman Tuhan itu ada dalam seluruh kehidupan orang percaya. Itulah yang menghantarkan dia kepada kehidupan yang kekal. Nomor 4, kesimpulan dari jawaban Yesus. Setiap orang yang memakan roti surgawi itu adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka tidak akan lapar dan lagi tidak akan haus lagi. Karena roti surgawi itu adalah pemberian Tuhan Allah untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena makanan adalah kebutuhan pokok hidup manusia di tengah-tengah dunia.
Selain daripada makanan jasmani, manusia membutuhkan makanan rohani. Itu kebutuhan rohani, bagaimana memahami hidup ini di dunia hanya sementara, kita berjalan menuju kekekalan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan siapakah orang banyak yang mencari Yesus ini kita samakan pada saat ini? Mereka adalah menjadi gambaran dari warga jemaat ataupun orang Kristen yang masa kini yang memiliki beragam motivasi berjemaat. Yesus hendak mendidik kita, manakala kita salah motivasi. Mereka yang hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi, agar kita meluruskan dan membetulkannya. Kesalahan akan membawa kekecewaan. Karena itu marilah kita memahami bahwa menjadi Kristen adalah dipanggil menjadi motivator di tengah-tengah kehidupan dunia, menyambut kehadiran Yesus sebagai roti surgawi yang memberi kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya kepadanya. Meski tugas ini tidak mudah, inilah tugas kita mewartakan dalam dunia, Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa percaya kepadanya akan memiliki kehidupan yang abadi. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Karena itu manfaatkanlah kesempatan yang ada, perbaikilah motivasi, jika ada yang salah betulkanlah, karena hidup ini adalah kesempatan memperbaiki segala sesuatu. Kelak ketika Tuhan memanggil kita keluar dari dunia ini, bagi kita akan dijanjikan, akan diberikan kehidupan yang abadi bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Makasih Tuhan, kami bersukacita dalam berpengharapan. Saat motivasi kami benar, maka kami tidak akan dikecewakan kelak. Kami akan diberkati oleh Tuhan menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang yang pantas menerima karunia hidup yang abadi. Oleh sebab itu, kesempatan yang masih ada bila ada motivasi kami yang salah, tolong kami Tuhan untuk menggunakannya, memperbaikinya, supaya kami tidak kecewa, tetapi kami bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikanlah hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadirat-Mu. Karena kami telah dikenal di dunia ini sebagai anak-anak-Mu, menjadi pewaris janji-janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.